Sebenarnya Himari dan Kase itu sebelumnya pisah gitu. Oke. Hima ya Hima, Kase ya Kase gitu. Oke. Nah, apakah Fose dan Kase ini berbeda, Kak? Fose sama Kase ini sebenarnya sama. Mm-mm. Ya, tujuannya tuh sama, itu membumikan ekonomi Islam. Di situ kita berlomba ya. Perlombaannya itu ada tentang business plan, terus ada LKTI dan LKTI dan Olimpiade. Oke. Nah, jadi teman-teman di situ bertanding. Kalau kita tingkatnya regional masih. Jadi itu ada Sumbar, Riau Kepri dan Jambi. Dan alhamdulillah insya Allah tahun ini tuan rumah untuk Telmerak sendiri adalah Jambi, di Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di podcast Mahaputra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik dengan saya, Siti Hawa, sebagai host podcast pada kali ini, dan narasumber kita yang luar biasa, yang gak asing lagi nih di kalangan organisasi, yaitu Kak Sita Syakira. Halo Kak Sita. Halo Hawa. Gimana nih kabar sekarang, Kak? Alhamdulillah baik. Hawa gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, Kak Sita Syakira ini adalah mahasiswa aktif di Mahaputra dari jurusan akuntansi semester 4. Nah, untuk sekarang apa sih Kak kesibukannya? Sekarang ya yang pertama kuliah ya pastinya, juga lagi aktif di Himari. Cuma itu sih kesibukan kakak sekarang. Oke. Ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang FOSE. Berhubung Kak Sita Syakira ini adalah Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Mahaputra Riau atau Himari. Dan untuk teman-teman nih yang belum tahu apa itu Himari, teman-teman bisa cek di podcast kita sebelumnya karena di sana sudah dijelaskan tentang Himari. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang FOSE. Oke Kak Sita, FOSE itu apa sih? FOSE. Oke, FOSE sendiri itu adalah kepanjangan dari Forum Silaturahim Ekonomi Islam, di mana ini merupakan organisasi yang mewadahi KASE-KASE. Apa itu KASE? KASE itu merupakan kelompok studi ekonomi Islam, di mana ini merupakan organisasi yang bergerak di ekonomi Islam ya tentunya, yang berada di kampus-kampus, salah satunya di kampus kita. Namanya KASE Himari gitu. Oke, nah apakah FOSE dan KASE ini berbeda Kak? FOSE sama KASE ini sebenarnya sama, ya tujuannya tuh sama, itu membumikan ekonomi Islam. Mungkin bedanya itu KASE itu penempatannya itu ada di kampus-kampus, sedangkan FOSE sendiri itu merupakan wadah yang mewadahi KASE-KASE yang ada di Indonesia. Oke, jadi FOSE ini adalah forum besarnya ya? Iya betul, yang menampung seluruh KASE-KASE. Oke, nah kalau tujuan FOSE dan KASE ini gimana Kak? Tujuan utamanya itu tadi yang sudah kakak bilang tuh, itu membumikan ekonomi Islam. Jadi FOSE sendiri ini bergerak untuk membumikan ekonomi Islam. Seperti apa itu? Contohnya, FOSE sendiri itu sering melaksanakan kegiatan-kegiatan tentang ekonomi syariah, terus event-event dengan industri halal dan sebagai macamnya lagi. Jadi memang fokus untuk membumikan ekonomi syariah gitu. Oke, intinya keduanya saling berkaitan lah ya. Tentu ya. Oke, nah dari tadi kan kita bahasnya tentang KASE Himari nih Kak. Ya. Dan setahu saya di kampus Mahaputra ini terdapat organisasi Himari. Nah untuk perbedaan KASE Himari dan Himari ini gimana tuh Kak? Oke, perbedaannya ini agak serius ya pembahasan kalau tentang perbedaan Himari dan KASE Himari. Sebenarnya Himari dan KASE itu sebelumnya pisah gitu. Hima ya Hima, KASE ya KASE gitu. Tetapi di tahun kepengurusan kami di tahun 2023 ini, Himari itu menyatukan KASE dan Hima. Jadi di KASE itu kita ada 4 divisi. Ada divisi kelembagaan, divisi kaderisasi, divisi media dan data, dan divisi keilmuan. Sedangkan di Hima kita juga ada divisi itu gitu. Cuman yang nggak ada itu divisi kaderisasi. Divisi kaderisasi itu diambil alih oleh divisi public speaking. Jadi memang tahun ini digabungkan karena mungkin tahun kemarin peminat KASE itu tidak banyak. Tapi di tahun ini kita bumikan lagi KASE itu di Himari, sehingga alhamdulillah sudah mulai nampak ini anggota-anggota Himari itu mulai aktif di KASE gitu. Wah luar biasa nih teman-teman, ternyata KASE Himari ini sudah terorganisasi dengan baik. Oke Kak, FOSE ini kan adalah forum besar nih, dan di dalam suatu organisasi kan pasti sering melakukan kegiatan-kegiatan. Nah untuk KASE Himari sendiri, kegiatan apa saja sih yang pernah diikuti? Untuk kegiatan sendiri yang dekat-dekat ini ya, kemarin KASE Himari baru selesai mengadakan day.
Diklat Ekonomi Islam, yaitu merupakan tingkat pengkaderan pertama yang ada di FOSE. Itu kita lakukan kemarin itu di bulan Mei. Setelah itu kita ikut namanya FDT, FOSE Development Training, itu tingkat pengkaderan kedua. Jadi setelah D ada namanya FDT dan seterusnya itu ada lagi tingkat pengkaderannya. Dan di FDT ini pengumumannya belum keluar sih teman-teman lulus atau enggaknya kita. Jadi mungkin doakan aja lah ya teman-teman kita yang ikut FDT kemarin itu lulus. Juga terakhir kita juga ikut namanya Research Camp. Research Camp ini merupakan pelatihan untuk mempersiapkan anggota-anggota KC yang ada di Sumbakteng untuk mengikuti yang namanya Telmirek. Apa itu Telmirek? Telmirek sendiri merupakan temu ilmiah regional. Di situ kita berlomba ya. Perlombaannya itu ada tentang business plan, terus ada LKTI dan LKTI dan Olimpiade. Jadi teman-teman di situ bertanding. Kalau kita tingkatnya regional masih. Jadi itu ada Sumbar, Riau Kepri dan Jambi. Dan alhamdulillah insyaallah tahun ini tuan rumah untuk Telmirek sendiri adalah Jambi, di Universitas Jambi. Nah menarik nih teman-teman. Tadi kan kakak bilang nih Kak Himari akan mengikuti kegiatan di Jambi. Iya betul. Nah kebetulan saya orang Jambi nih Kak. Orang Jambi? Iya, jadi saya lahir di Jambi dan sekarang merantau ke Pekanbaru untuk kuliah di Mahaputra ini. Aduh kita kembali ke topik nih Kak. Boleh. Jadi bahas apa nih? Gak apa-apa. Untuk kegiatan Himari nih, kegiatan kan udah mendapatkan mengikuti kegiatan-kegiatan nih. Kalau untuk prestasi yang telah diraih Himari ini gimana Kak? Untuk prestasi ya, karena Himari ini juga, KC Himari baru juga ya, baru dibentuk tahun 2021. Termasuk banyak sih prestasi kita. Salah satunya itu kita sering dinobatkan sebagai KC terbaik di event-event FOSE. Salah satunya 2 tahun terakhir ya, kita menjadi KC terbaik di kegiatan FDT. Ya. Terus salah satu juga di bulan 3 kemarin di Rakrek, rapat kerja regional, KC Himari itu diberikan penghargaan sebagai KC terbaik serta KC delegasi terbanyak. Itu kemarin pelaksanaan itu ada di Batu Sangkar. Gitu. Wah luar biasa nih teman-teman. Ternyata KC Himari ini pernah terpilih menjadi KC teraktif ya Kak? Iya betul. Nah untuk respon kampus gimana nih Kak terhadap KC Himari atau Himari ini? Respon kampus alhamdulillah sejauh ini baik ya. Karena apa? Sama-sama kita tahu ya kampus kita ini kan sangat menyokong yang kegiatan-kegiatan, apalagi ini kegiatannya berbaur dengan ekonomi syariah, ekonomi Islam. Jadi memang sangat didukung untuk kegiatan ini karena secara langsung gitu ya feedback yang dirasakan Himari bergabung di FOSE itu sangat banyak. Apa itu? Keuntungan kita bergabung di FOSE ini kita dikenal oleh kampus-kampus lain. Karena kakak bilang tadi FOSE ini kan menampung banyak-banyak KC. KC-KC yang ada di Indonesia ya. Contohnya saja kita ini sudah ada di wilayah Sumbakteng, Sumatera bagian tengah. Himari itu sudah terkenal. Memang ini merupakan salah satu sarana kita untuk memperkenalkan KC Himari dan memperkenalkan kampus. Gitu. Karena salah satu agenda FOSE itu ada namanya FOSE menyaring, FOSE menyapa. Jadi memang banyak tuh anak-anak kampus yang main ke kampus kita. Yang awalnya aku nggak tahu loh di sini tuh ada kampus gitu. Setelah mereka main ke KC Himari, oh ternyata ada kampus STI Mahaputra Riau. Oh KC Himari itu dari Mahaputra ternyata gitu. Jadi kayak sarana memperkenalkan kampus kita juga gitu. Tentunya respon kampus baik lah ya. Secara KC Himari ini mengharumkan nama kampus juga nih. Betul. Seru sekali nih teman-teman pembahasan kita pada kali ini. Dan dapat saya simpulkan bahwa FOSE ini adalah forum silaturahim studi ekonomi Islam yang di dalamnya terdapat KC-KC atau kelompok studi ekonomi Islam yang tersebar di berbagai kampus. Salah satunya yaitu kampus Mahaputra ini. Di kampus ini terdapat KC Himari yang terdiri dari 4 divisi yaitu kaderisasi, kelembagaan, keilmuan, dan media data. Wah luar biasa nih Kak Sita. Dan sebelum kita tutup nih, boleh nggak kasih saran atau motivasinya kepada teman-teman nih yang sedang menonton yang mungkin enggan untuk mengikuti suatu organisasi? Mungkin karena faktor-faktor yang kita ketahui juga lah ya, kayak ada yang malas bersosialisasi, ada yang mau jadi mahasiswa kupu-kupu aja, kuliah pulang, dan ada juga nih teman-teman yang beranggapan kalau organisasi ini malah merugikan atau mengganggu jam pelajaran kuliah. Nah, gimana sih tanggapan kakak kepada teman-teman tersebut? Baik, yang kakak tanam diri kakak itu, organisasi itu tidak akan berfungsi untuk mereka yang malas, gitu. Jadi nggak akan guna gabung organisasi kalau kita itu malas, percuma. Jadi kalau memang mau merubah diri kita, ya memang dari kita yang berubah gitu. Kenapa harus organisasi? Ya teman-teman kalau pulang kuliah cuma sekedar kuliah, pulang.
ibarat kata implementasi kuliahnya itu nggak ada kan, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ikut organisasi, teman-teman bisa mengimplementasikan. Contohnya, kita di Mahaputra ada belajar Microsoft, belajar editing apa segala macam, ya kan. Di Himari, anak Media Data bisa mengimplementasikan kegiatan yang belajar Photoshop dan segala macamnya. Seperti saya pribadi, saya seorang sekretaris umum, saya bisa mengimplementasikan yang saya pelajari tentang Word gitu, surat menyurat. Jadi semua yang kita lakukan sekarang itu pasti ada manfaatnya nanti gitu. Mungkin kalau teman-teman nggak merasakan sekarang itu manfaatnya, insya Allah 1 tahun, 2 tahun ataupun setelah tamat dari kuliah di dunia pekerjaan, pasti teman-teman rasakan manfaat bergabung di organisasi gitu. Oke, nah benar tuh teman-teman. Organisasi itu tidak merugikan kita, malah akan menguntungkan kita. Mungkin kita tidak merasakan manfaatnya pada saat ini ya Kak ya, tapi kita akan merasakannya pada suatu saat nanti. Karena untuk sekarang kita memang sedang lagi berproses. Kita memang lagi capek-capeknya. Kita harus ngelihat teman kita setelah selesai kuliah langsung pulang, sedangkan kita harus rapat. Dan kita ngelihat teman-teman kita yang ngumpul, yang jalan-jalan, sedangkan kita harus menjalankan proker. Nah, ini adalah suatu proses yang harus kita lalui sebagai mahasiswa yang produktif. Nah, dan juga nih Kak, organisasi ini kan adalah wadah ya bagi mahasiswa-mahasiswa. Dan sebenarnya banyak loh mahasiswa di luaran sana yang mempunyai potensi yang ada di dalam dirinya, namun mereka tidak tahu bagaimana cara mengembangkan potensi tersebut, mengekspresikan diri. Nah, teman-teman, di organisasi inilah kita sama-sama belajar, sama-sama mengasah potensi yang ada di dalam diri kita tersebut, agar potensi atau bakat itu tidak menjadi kata-kata yang klasik nih Kak Sita, yaitu bakat yang terpendam. Oke teman-teman, seru sekali pembahasan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sita Syakira sebagai narasumber yang telah men-sharing ilmu dan pengetahuannya tentang FOSE. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan kita pada kali ini. Saya Siti Hawa sebagai host podcast pada kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat Kampus.